Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SMP Mulia Tulangan Channel. Oke, how are you today guys? Kayaknya udah lama ya liburan. Kalau kalian lihat kelas ini, rasanya tuh sepi. Sesepi hatiku tanpa kehadiran kalian. Oke, udah lama nggak belajar tapi nggak usah khawatir. Walaupun kita jauh, walaupun kita masih dalam keadaan COVID ini, kita harus tetap semangat belajar. Walaupun kalian di rumah, kita Bapak Ibu guru di sini akan berusaha keras untuk mengajari kalian, walaupun lewat YouTube kayak gini ya. Ya kita berdoa aja lah, semoga pandemi COVID ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa kumpul lagi atau kita bisa belajar lagi di dalam kelas, ya kan, canda lagi, main lagi, belajar lagi. Pokoknya kangen lah sama kalian. Kira-kira kalian kangen nggak sama SMP atau kangen sama saya? Enak. Oke, tahu nggak hari ini apa yang akan kita pelajari? So, kita akan belajar tentang, pasti kalian sudah sering menggunakan harus ini. Misalkan aja nih, aku harus belajar dengan rajin karena besok sudah waktunya ulangan. Aku harus bisa mengerjakan matematika ini. Aku harus bisa materi bahasa Inggris ini, atau aku harus bisa ngomong bahasa Inggris sus. Nah, itu sudah sering kalian pakai. But do you know how to say harus, atau gimana sih cara menggunakan kata harus di dalam bahasa Inggris? Kata harus sendiri dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu must dan have to. Mereka berdua ini sebenarnya artinya sama-sama harus, tapi slightly different. Bedanya apa? Nah, kalau must ini digunakan untuk personal. Personal itu dari diri kita sendiri ya, personal. Nah, karena personal itu dari diri kita sendiri, maka ada feeling yang mempengaruhi atau emotion. Contohnya misalnya, I must study hard. Nah, lagi semangat nih, aku harus belajar dengan keras. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan must itu benar atau logis. Contohnya misalkan, my car is suddenly stopped. It must be broken. Nah, mobil waktu kalian nyetir nih, tiba-tiba mobil kalian berhenti. Nah, ini pasti mobilnya rusak nih. Nah, itu logis, ya kan? Kemudian yang ketiga, penggunaan must itu menunjukkan kewajiban yang sangat kuat atau urgent. Contohnya misalkan, nenek kalian mau membetulkan pipa atau membetulkan listrik. Nah, you must visit her house because she needs your help. Kamu tuh harus mengunjungi nenekmu, dia tuh lagi butuh bantuan. Nah, urgent kan, kewajiban banget. Ya kan? Kalau misalkan nenek kalian kesetrum gimana? Nah, makanya itu jadi urgent. Nah, kewajiban yang sangat kuat. Nah, terus kalau have to gimana, Pak? Nah, sebelumnya ada dua nih, have to atau has to. Have to atau has to itu yang membedakan adalah subjeknya. Artinya sama-sama harus. Nah, cuman yang membedakan adalah subjeknya. Kalau subjeknya itu adalah I, you, they, we, maka kita menggunakan have to. Tapi kalau subjeknya itu adalah she, he, it, nah, maka subjeknya adalah has to. Biasanya saya singkat sih, Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi itu nggak suka S, makanya have to. Nah, siapa yang suka S? Ya she, he, it, makanya dia pakai has to. Oke, kembali lagi. So, have to atau has to itu digunakan untuk apa? Kapan? Nah, have to atau has to itu digunakan untuk menyatakan impersonal. Jadi, impersonal itu berarti bukan dari diri kita sendiri. Ada faktor yang mempengaruhi itu. Misalkan nih,
I have to come at 7 or my mom will angry. Aku harus datang ke rumah atau pulang pukul 7. Nah, kalau lebih dari itu, ibuku bakal marah nih. Nah, ada yang mempengaruhi. Siapa? My mom. Nah, jadinya impersonal. Kemudian, have to atau has to digunakan karena ada rule atau aturan. Misalkan kalian lagi nyetir di jalan, and then you say you cannot turn back. You cannot turn back. You have to turn right. Nah, kalian nggak bisa belok, kalian nggak bisa putar balik. Kalian harus belok ke kanan. Nah, ini menggunakan have to. Nah, bicara tentang have to sama has to loh. Have to sama has to apa bedanya? Sebenarnya mereka sama, cuman bedanya yang membedakan adalah subjek. Nah, subjek untuk I, you, they, we, atau saya biasanya singkat Ayu Dewi, ini menggunakan have to. Kemudian kalau she, he, it, ya itu menggunakan has to. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja lihat contoh berikut ini. Push. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk susunan kalimat dari must dan juga have to. Nah, perlu diketahui kalau pada umumnya kalau kita ngomong itu kan ada dua karakteristik ya kan. Ada positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, mau tahu kayak gimana? Langsung aja. Nah, untuk must positif, nah misalkan nih kalian mau ngomong saya harus belajar giat atau saya harus datang ke sekolah setiap jam 7 atau saya besok harus saya besok harus jogging. Nah, misalkan kayak gitu. Saya itu adalah subjek, kemudian harus ada menggunakan must, kemudian jogging, nah itu menggunakan verb 1. Nah, jadi kalau saya harus jogging itu sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian must perlu diketahui juga bahwa must di sini itu adalah auxiliary verb atau kata bantu kata kerja. Jadi must di sini nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kata kerjanya. Nah, kata kerjanya sendiri syaratnya harus verb 1. Artinya kata kerja dasar, nggak boleh verb ing ditambahi ing itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh verb 2 atau nggak boleh verb 3. Jadi harus dasar. Misalkan contohnya nih, I must go home early. I sebagai subjek, kemudian must sebagai auxiliary verb, kemudian go sebagai verb 1, home early itu sebagai objek. Jadi contoh yang keduanya, misalkan you must study hard for preparing final exam. Ya kan udah tahu, berarti subjeknya siapa? Oke, you. Kemudian auxiliary verbnya must, kemudian verbnya apa? Study. Oke, terus kemudian hard for preparing final exam itu adalah objek. Di sini sudah dilihat bahwa di situ verbnya adalah go dan juga study. Nah, nggak boleh pakai studying, nggak boleh pakai studied, ya kan? Karena dia harus verb 1. Oke, itu adalah yang positif. Kemudian kalau negatif gimana? Kalau negatif, nah ciri-cirinya kalau negatif itu gampang aja sih. Kalau misalkan kalian ngomong tidak, ya itu sudah jadi kalimat negatif. Misalkan, saya tidak harus pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Ya, saya itu adalah subjek. Tidak harus, karena ada tidak berarti ada not di situ. Jadi must not atau disingkat mustn't. Pergi ke sekolah tetap verb 1, ya kan? Ke sekolah itu berarti objek. Nah, gampang kan? Nggak sesulit itu kok bahasa Inggris. Contohnya nih misalkan, you must not get married before 25. Kamu tidak harus menikah sebelum usia 25 tahun. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. By the way, untuk must not ini juga bisa
dua arti. Yang pertama tidak harus, yang kedua itu juga mendekati arti kata tidak boleh. Jadi ini bisa juga diartikan tidak boleh. You must not get married before 28 bisa diartikan kamu tidak boleh menikah sebelum usia 25 tahun. Kemudian yang kedua, I mustn't talk to you. Aku nggak harus berbicara kepada kamu, atau aku nggak boleh berbicara kepada kamu. Nah, artinya seperti itu ya. Kemudian itu tadi ya, negatif. Nah, kemudian interrogatif. Nah, kalau kalian mendengar kata interrogatif, ya interogasi itu kan artinya ditanyain. Nah, interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, cukup mudah sama kayak positif, cuman masnya yang di tengah dipindah ke depan. Jadi mas subjek, kemudian verb one plus objek, dan terakhir harus ada question mark. Contohnya, must she open the window? Nah, haruskah dia membuka jendela? Nah, contohnya. Kemudian yang kedua, must Eko work tonight? Itu tuh, bukan Mas Eko ya, Mas Eko. Bukan Mas Eko ya. Nah, jadi Mas Eko work tonight. Haruskah Eko bekerja malam ini? Nah, kayak gitu. Bukan Mas Eko. Bukan Mas Eko kamu. Iya, kamu. Kemudian masuk ke have to atau has to. Nah, sebelum kita masuk ke grammarnya, perlu ini sedikit mengingatkan lagi ya, penggunaan have sama has. Masih ingat kan? Nah, kalau nggak ingat, tak ingetin lagi. Jadi kalau have to itu digunakan untuk I, you, they, we. Nah, atau disingkat I, you, they, we. Ya, jadi mereka nggak suka s, makanya pakai have. Kemudian kalau has to itu digunakan she, he, it. Nah, understand kan? Iya, understand. Yuk. Nah, untuk grammarnya sendiri, rumusnya yang positif, subject plus have or has to plus verb one plus object. Contohnya ini misalkan, my bus is coming, I have to go now. Ya, kemudian yang kedua, she has to start working at 7 a.m. or her boss will fire her. Jadi di situ pakai have, kenapa? Karena subjeknya, ya subjeknya I. Kemudian yang bawah pakai has, kenapa? Karena subjeknya she. Nah, kemudian kenapa mereka nggak pakai must? Ingat, have to atau has to itu digunakan kalau ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, kalau contoh yang pertama itu yang mempengaruhi adalah siapa? My bus. Oke, kemudian yang kedua, yang mempengaruhi adalah siapa? Her boss-nya. Makanya dia menggunakan have to atau has to. Kemudian kalau kalimat negatifnya, kalimat negatif itu nggak bisa kita nambahin not. Jadi have not, nah itu nggak boleh. Jadi ada tambahan, ini sedikit berbeda. Jadi perlu kalian ingat karena negatif sama interrogatif nanti bakalan sedikit sama. Jadi kalau negatif itu ditambahi do atau does not. Ya, di depan have to. Jadi subject plus do atau does not plus have to plus verb one plus object. Nggak ada has to. Jadi cuma ada have to. Kenapa? Soalnya does not soalnya sudah terwakili sama do sama does ya. Terus kemudian do sama does. Nah, masih ingat kan? Ini pelajaran SD loh. Kalau do itu digunakan untuk subjek apa? Oke, I, you, they, we. Kemudian kalau does digunakan untuk she, he, it. Nah, contohnya misalkan she doesn't has to visit the doctor every 2 weeks. Dia nggak harus mengunjungi dokter setiap 2 minggu. Nah, dia di sini pakai does karena pakai she.
Sama-sama contoh yang kedua, subjeknya he. He does not have to give extra money to Gojek driver. Jadi dia nggak harus memberikan extra money kepada supir Gojek. Enak. Ya, jadi ingat do atau does. Kemudian untuk interrogatif. Nah, interrogatif kalimat tanyanya cukup mudah sama kayak negatif. Cuman do's atau does-nya ditaruh di depan. Jadi do atau does plus subject plus have to. Ingat, nggak ada has to. Plus have to plus verb one plus object plus question mark. Oh iya, ada yang lupa lagi. Di sini kenapa pakai verb one? Ingat, kalau tadi itu karena diikuti didahului auxiliary verb, jadi harus verb one. Kalau sekarang ini namanya to infinitive karena ada have to. Nah, to di sini ini yang menjadikan harus diikuti dengan verb one. Oke, kembali lagi ke interrogatif. Jadi contohnya nih, misalkan do you have to pay tax here? Apakah kamu harus membayar pajak di sini? Nah, kayak gitu ya. Sorry. Haruskah kamu membayar pajak di sini? Nah, bukan maaf salah tadi. Haruskah kamu membayar pajak di sini? Kemudian contoh yang kedua, does she have to stay at home in this situation? Haruskah dia tinggal di rumah di situasi seperti ini? Nah, jadi artinya haruskah. Nah, sama kayak lagu yang lagi hits ya. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Asik. Yuk. Oke, ternyata udah selesai. Jadi that's all for today. Terima kasih sudah mendengarkan and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.